Oke, selamat jumpa kembali ya teman-teman subscriber semua, teman-teman penonton, semoga pada sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan subscriber ya, mengenai ini. Ini adalah sebuah cangkul becak sawah ya. Kita angkat dulu. Kita tegakkan dulu. Jadi seperti ini teman-teman ya. Akan saya jelaskan di mana titik baling yang saya bilang itu piye wong Jawa ngomong iki melintir. Jadi teman-teman cek di bagian ini ya. Ini kan dia tegak lurus. Ini ada bengkok ke sana atau ke sini, yang bagian penjepitnya ini ya. Coba teman-teman perhatikan, dia ada bengkok enggak? Kalau dia ada bengkok, otomatis nanti cangkul ini apabila ditarik, entah itu lari ke kanan ataupun ke kiri. Kalau dia lari ke kiri, biasanya ini bengkoknya ke sini teman-teman ya. Kalau lari ke kanan, dia biasanya bengkoknya ke sana. Maka dia akan di saat ditarik akan lari ke kanan. Jadi yang dimaksud baling itu di sini. Teman-teman buka baut ini, cek ininya dia tegak lurus, masih tegak lurus, atau dia agak ada miring seperti ini ya, ataupun miring ke sana. Posisikan berdiri tegak lurus. Teman-teman tengok di sini. Terus di bagian ini, di bagian leher, ini kalau kubota, ini jarang ya mengalami baling karena dia tebal. Biasa yang mengalami baling itu di bagian traktor Yanmar ya. Ini cek teman-teman, ini buka baut, dua buka, cek. Di bagian ini yang bawah nih, dia ada bengkok atau tidak. Yang ini ya bagian untuk penariknya. Kalau dia mengalami bengkok, teman-teman ratakan kembali, pukul, teman-teman luruskan kembali bagian yang untuk penariknya. Itu menurut versi saya ya teman-teman ya. Karena cangkul becak sawah ini ada yang bilang lain lahan, lain pula prosesnya. Memang betul teman-teman ya. Jadi kalau lahannya blobor tanahnya terlalu becek, itu pun dia akan susah balik tanahnya. Begitu mau balik, tanah itu diambil dari sini teman-teman ya. Dia naik ke sini. Di saat dia mau telungkup, dia nggak mau malah balik seperti semula. Itu berarti permasalahannya ada di sini. Ini seperti ini teman-teman. Ini dia sisi kemiringannya kan seperti ini. Ini terlalu miring ya. Kalau tanahnya lembek, ini teman-teman pasangnya ini agak yang ujung belakang ini ya. Itu agak dikesinikan lagi, agak melintang. Nah, seperti ini. Dari sini ke sini. Jangan terlalu seperti ini. Ini menurut versi saya teman-teman ya. Karena lain mekanik, lain bengkel, lain pula proses pengerjaannya, beda pula pengalaman dan cara pasangnya. Ini menjawab pertanyaan dari subscriber saya yang nanya balingnya di mana. Sebuah cangkul becak sawah balingnya di mana, dan akan saya tunjukkan. Itulah tadi penjelasannya teman-teman ya. Jadi teman-teman buka dulu ini bautnya. Teman-teman cek apakah ini masih posisi lurus atau sudah bengkok ya.
Dia kalau dia lari ke kiri, dia bengkoknya ke sini, teman-teman. Dan kalau dia lari ke kanan, dia biasanya bengkoknya ke sana. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan menurut teman-teman bagaimana? Kira-kira bermanfaat, masuk atau tidak penjelasan saya? Karena saya membuat suatu cangkul seperti ini ya. Itu saya coba dulu. Posisinya lahannya kering atau tidak. Di saat lahan kering, kalau kita setel ini kita ke sini kan agak melintang sedikit ya. Ini daunnya kita geser misalkan seperti ini ya. Ini kan ke sana, ini kita lintangkan ke sini. Agak melintang ya, agak melintang ke sini. Itu bagaimana hasilnya? Nanti di saat di tanah keras, otomatis tanah itu akan menggulung 2 kali ya, teman-teman ya. Itu di saat tanah keras. Di saat tanah lunak, itu baru enak buat kerja. Jadi solusinya bagaimana supaya tanah keras enak, tanah yang agak lembek juga enak. Jadi kasih melintangnya seperti ini teman-teman ya. Sisi kemiringan ini, kalau dia tidak mau balik ya teman-teman ya, ini agak dilintangkan. Nah, di saat nanti tanah kita keras, bagian belakang teman-teman pukul ke belakang. Pukul agak ke belakang ya. Supaya di saat tanah keras dia tidak menggulung 2 kali. Seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk masalah baling biasanya kalau Yanmar ya. Kalau Yanmar di bagian ini kan dia tipis ya teman-teman ya besinya ya. Jadi gampang mudah bengkok ya teman-teman ya. Itu maksud saya, kalau dia bengkok otomatis ini ditarik sama bajak sawahnya ya. Dia akan lari ke kanan ataupun ke kiri. Tinggal bengkoknya itu ke yang bagian atas ini ya, ini mereng ke sini atau ke sana. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman solusinya pukul lagi, kembalikan seperti semula. Kalau di sini lurus bang, masih tegak lurus, Terus teman-teman cek di bagian yang ini. Di sininya dia antara ini dengan ujung ini ya, lubang yang ini, lubang tengah ini ya teman-teman ya. Dia dengan titik ini dia bagaimana? Lurus atau tidak? Caranya bagaimana? Seperti ini. Saya ambilkan sebuah tali dulu ya. Misalkan ini benang. Misalkan. Teman-teman ambil benang, teman-teman luruskan. Nah, seperti ini. Dari atas ini ya. Dari tengah nih, kan ada garis pembuatan ini tengahnya ya. Teman-teman luruskan seperti ini. Kalau ada lot bangunan, nah itu malah lebih bagus ya. Jadi digantung, dia lurus enggak keadaannya. Nah, jatuhnya lurus enggak dengan ini, ujung ini dengan ini. Kalau dia agak ke sana ataupun ke sini, itu berarti ininya baling teman-teman. Bagian ininya baling. Itu versi saya ya teman-teman ya. Jadi makanya lain orang, lain pula cara kerjanya. Ya mudah-mudahan di tempat saya pasien mengenai singkal bajak sawah seperti ini ya. Itu ya hampir setiap musim turun sawah saya selalu ada garapan ataupun pekerjaan mengganti daun singkal ya. Ataupun membetulkan singkal yang bajak sawah yang kurang enak ataupun apa, tiap musim saya pasti bikin. Karena daerah saya ini daerah pertanian teman-teman ya. Nah terus seperti ini teman-teman. Ini kejen ini berapa jengkal coba? Ukur ya, pakai jengkal aja ya. 1, 2, 40 cm lebih.
Ini orang membuat 40 cm lebih, tapi kenapa hasilnya kok kecil? Hasilnya tidak enak untuk buat kerja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bukan berarti ininya panjang terus dia hasilnya lebar, tidak. Itu menurut versi saya. Bukan berarti daun ini harus lebar-lebar ya. Tidak. Dia kecil dapatnya lebar juga ada. Seperti itu teman-teman ya. Kalau saya membuat paling ini ukuran 1 jengkal antara segini lah. Berarti 30 sentian. Nggak sampai 40 sentian. Untuk bagian kejen bawahnya. Ini sudah dimodif sama orang. Ternyata nggak enak juga, suruh dibawa, akhirnya didatangkan ke tempat saya, suruh diganti daunnya karena sudah tidak enak dan sudah untuk kerja itu nggak enak, intinya lah kurang cepat. Oke teman-teman ya, semoga paham apa penjelasan saya. Buka dulu bautnya 2, lalu cek ini ada baling tidak, posisinya ini ada miring ke sana atau miring ke sana. Nanti kalau dia miring, teman-teman pukul aja, kembalikan supaya tegak lurus kembali ya. Jangan sampai miring. Kalau miring, nanti di saat cangkulnya ditarik sama traktor, itu entah dia lari ke kiri aja ataupun lari ke kanan aja. Seperti itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami penjelasan dari saya. Setelah dibuka, teman-teman juga cek ini ya, untuk penariknya ya, yang di bodi mesin. Ini teman-teman cek dulu ini ya. Nanti setelah dibuka, keadaan plat ini yang lari ke bawah sini, dia masih tegak lurus atau yang bawah biasanya ya, yang bawah dia agak bengkok. Nah seperti itu teman-teman ya. Coba cek. Kalau khusus untuk Kubota dia jarang baling, yang sering baling itu punya Yanmar ya. Karena dia tidak sekokoh buatan Kubota untuk panggung singkalnya ya. Kalau Kubota memang mantap, kokoh semuanya. Oke, semoga bermanfaat penjelasan dari saya mengenai sikal bajak sawah ini ya, yang tadi lari ke kanan. Jadi cek dulu ini. Ini dia ada bengkok atau tidak. Bengkok ke kanan atau bengkok ke kiri. Kalau ini masih lurus, teman-teman cek dia biasanya di sini. Maka biasa saya kalau mengembalikan yang bengkok seperti ini, saya pukul dulu, saya ratakan. Setelah rata, saya kasih plat lagi ya ke sini ya. Ininya saya kasih plat. Supaya dia kokoh. Terkena kayu, ini ujungnya ya, misalkan kena kayu, dak. Nah, itu mengakibatkan ini bengkok juga. Oke, seperti itu teman-teman ya penjelasan dari saya, semoga bermanfaat mengenai sikal bajak sawah yang mengalami baling ke kanan ataupun ke kiri. Teman-teman cek di sini, sudah saya jelaskan tadi. Dan mengenai cangkul bajak sawah yang tanahnya apabila ditarik itu, cangkulnya ditarik ya, tidak mau balik. Tanah kan dia ngambil dari sini, dia tidak mau balik, atau pemasangannya ini dia kurang melintang sedikit. Ini kan mujur kalau orang Jawa bilang. Jadi ini agak dilintangkan. Maksudnya dilintangkan seperti ini. Dia ujungnya ini dia tidak seperti ini. Dia agak kita kesinikan ya posisinya. Posisinya dia tidak lurus seperti ini. Agak kita lintangkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini kan posisinya seperti ini misalkan pemasangannya ya. Jadi ya kalau membuat agak melintang, dia agak dikesinikan seperti itu.
Cuma hasilnya nanti di saat tanah kita keras, biasanya tanah itu akan menggulung 2 kali. Diambil jatuhnya bisa 2 kali kalau posisi tanah kering. Kalau ini cocoknya untuk tanah yang keras. Kalau untuk tanah yang terlalu basah, dia tidak akan mau balik ya tanahnya ya. Ini hasilnya. Ini kalau buat kerja teman-teman ya, ini enggak ada 1 jengkal hasilnya ini. Padahal ininya 40 cm lebih. Nah, seperti itu. Ini kita tinggal nunggu platnya. Platnya belum ada. Sama mau mengganti ini roket bawah. Jetnya ini mau diganti karena ini kalau Kubota dia terbuat dari pipa ya. Nanti kita akan ganti dengan besi yang utuh. Dengan apa Bang caranya? Ini mudah, cukup teman-teman lari ke bengkel mobil, cari as mobil yang patah. Beli di bengkel mobil, as mobil yang patah, ataupun teman-teman punya as, ganti dengan as. Seperti itu aja. Jadi dia akan awet ya. Kalau saya selalu cari as mobil yang patah untuk mengganti roket bawah ini ya. Karena ini bolong teman-teman ya, pipa ini. Bukan besi padu. Jadi berat Bang, berat nggak masalah. Yang penting kualitasnya, tahan lama. Mending mana? Bolak-balik, bongkar, ganti daun, ongkos pasangnya udah berapa? Dengan yang kuat sekalian. Sekali pasang tapi selamanya tinggal nunggu habis daunnya aja, baru dibongkar kembali. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau posisi ini coba teman-teman bandingkan. Ini masih lurus teman-teman ya. Nah, coba teman-teman prediksi ya. Jadi cara pemasangannya ini ujungnya ya. Ini harus lurus dengan bawah teman-teman. Ini malah bawahnya ke sana. Daunnya lebar tapi hasilnya ya nggak bakal enak, nggak bakal dapat lebar. Jadi pemasangannya ujung ini teman-teman ya. Kalau dari sini dari depan, ini jatuh ke bawah sana. Ini arah jatuh ke bawah ya. Teman-teman posisikan lurus dengan ini. Kalau ini terlalu ke sana, jadi ininya lebar nggak bakal hasilnya itu lebar juga enggak. Ini kurang ke sini posisinya. Pemasangan roket bawah ini dia kurang ke kanan. Oke, seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya mengenai singkal yang baling ke kanan ataupun ke kiri, yang lari ke kanan ataupun lari ke kiri. Kalau lari ke kiri dia bengkoknya ke sini. Kalau lari ke kanan dia bengkoknya ke sana teman-teman ya. Ininya bengkok. Coba buka dulu bautnya 2. Lalu dibetulin yang bengkok. Dan ini panggung yang ini untuk kepala tariknya ini, ininya disenter ke bawah. Dia masih lurus atau yang bawah sini sudah agak miring. Kalau miring teman-teman pukul kembali, luruskan kembali. Oke, seperti itu saran dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.